Bonatua diajukan sebagai saksi ahli meringankan oleh 3 tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Menurut Bonatua, penelitian Roy, Rismon, dan Tifa dilakukan untuk memastikan informasi yang ada di dalam ijazah tersebut, bukan memastikan keaslian ijazah. Selain Bonatua, saksi ahli lain yang diajukan oleh kubu Roy CS adalah Leoni Lydia. Leoni dihadirkan sebagai ahli informatika untuk menjelaskan prosedur penelitian ijazah Jokowi. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kelanjutan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sudah bergabung bersama kami rekan Indra Setiabudi langsung dari Polda Metro Jaya. Indra, ada perkembangan apa sore ini? Silakan. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk terkait update ini masih belum, dikarenakan memang 2 saksi ahli yang diturunkan oleh tim Roy Suryo CS ini masih berada di ruang pemeriksaan Krimum Polda Metro Jaya Jakarta. Adapun memang sudah 7 jam lamanya Juno, mereka sudah berada di Polda Metro Jaya, tempatnya di Krimum, guna untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi ahli terkait ijazah Joko Widodo. Adapun juga berkas yang dibawa tadi benar sekali ini membawa salinan daripada ijazah Joko Widodo yang nantinya akan diberikan informasi kepada pihak kepolisian. Jadinya memang untuk hari ini ada 2 saksi ahli, Juno, benar sekali. Ini ada Bonatua Silalahi, ini sebagai pengamat kebijakan publik dan juga sebagai ahli bidang teknik informatika. Ini ada Leoni Lydia. Yang mana memang untuk Bonatua Silalahi sebagai pengamat kebijakan publik, sementara untuk yang mana memang sebelumnya Bonatua Silalahi juga telah memperoleh salinan ijazah Jokowi tanpa sensor setelah melalui proses sengketa informasi di KIP yang berlangsung selama 6 kali persidangan, Juno, sejak November 2025 kemarin. Yang memang ini tadi tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi, dan juga tidak hanya 2 saksi ahli saja, melainkan juga tadi kuasa hukum daripada Roy Suryo CS juga menyambangi Polda Metro Jaya untuk meminta pihak kepolisian melakukan uji forensik kembali ataupun lab kembali guna untuk memberikan ruang kepada tim eksternal daripada tim Roy Suryo CS untuk memberikan masukan ataupun juga dapat memvalidasi ataupun juga menyatukan apa menjadi temukan daripada ijazah salinan Joko Widodo guna untuk memastikan bahwa memang untuk mempercepat proses daripada kasus ijazah palsu yang sudah lama sekali ini masih berlangsung. Dan kami hingga sampai saat ini, Juno, masih terus bersama awak media lain masih menunggu keluarnya daripada 2 saksi ahli ini di Polda Metro Jaya. Nanti kami akan informasikan kembali terkait update terbarunya, Juno. Baik, terima kasih Indra langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tumpukan sampah yang menyumbat aliran kali di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat dibersihkan warga karena menjadi penyebab banjir. Tak hanya sampai rumah tangga, aliran kali tersebut dipenuhi popok bayi hingga batang kayu. Warga Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup bergotong royong membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat selokan dan kerap memicu banjir. Tidak tanggung-tanggung, puluhan karung berisi beragam sampah dari rumah tangga hingga potongan kayu yang terbawa dari hulu aliran Kali Cipinang. Bermacam-macam sih, terutama yang bikin kesulitan kita untuk mengambil sampah, yaitu sampah pempes lah. Jadi sampah pempes itu sengaja diplastikin, yang merah itu gede. Ya mungkin kalau ditimbang mah kuat lah, ada bangsa 50 kilo karena udah kena air itu. Itulah yang jadi kendala, terutama pempes lah. Sementara itu, Lurah Cilangkap mengungkap sampah-sampah ini menyumbat aliran kali lantaran banyaknya jembatan akses rumah warga dan tempat usaha warga yang terlalu rendah hingga menyebabkan air meluap ke jalan. Tapi masing-masing kita menghasilkan sampah, nah itu harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan lah. Apalagi ke saluran air, kalau misalkan hujan, ngeluap, banjir, efeknya kemana-mana. Tumpukan sampah ini kemudian akan diangkut ke tempat pembuangan akhir Cipayung. Warga diimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, utamanya ke kali, agar tidak mengakibatkan banjir yang dapat merugikan semua pihak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan.
Warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantri air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Selain itu, warga dihimbau tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan pemerintah Kota Banten bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati, namun ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal penyebaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera. Dalam waktu 2 bulan, pemulihan pasca bencana di Sumatera sudah mencapai sekitar 70%. Hal ini disampaikan Mendagri sekaligus Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian. Dalam konferensi pers siang tadi, Tito menyampaikan dari 52 daerah yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, 37 diantaranya sudah normal. Sementara sisanya masih ada 4 kabupaten kota yang masuk dalam kategori mendekati normal dan ada 11 yang membutuhkan atensi khusus. Artinya ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37. Jadi kalau kita prosentasikan ya lebih kurang hampir 70% kabupaten kota dari 52 kabupaten kota itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan. Yang mendekati normal lebih kurang ada 4 dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Inilah yang akan kita kerja keras di titik-titik tersebut. Nah, kemudian kita juga menawarkan atau mendata Pemda-Pemda untuk penerima bantuan rumah ringan, sedang dan lain-lain